warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video aku kali ini. Yes, setelah sekian lama aku gak bikin video karena aku habis lahiran. Ngurusin bayi itu ternyata gak gampang, susah, makan waktu, makan tenaga. Jadi udah pengen bikin video, tapi udah tenaganya udah gak ada, waktunya udah gak ada. Dan kali ini aku bener-bener niat banget bikin video. Dan untungnya si bayi ada dipegang papahnya. Jadi kalau kalian dengar sound suara-suara TV atau suara-suara teriakan dia, itu karena dia sedang bermain dengan papahnya dan aku bikin video. Oke. Nah, gimana kabar kalian nih di tengah pandemi yang kita nggak tahu berakhirnya kapan, tapi tetap berdoa, jangan putus doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap berdoa kalau mudah-mudahan ini bisa cepat segera berakhir dan kita bisa hidup kembali normal. Ya, tetap jaga kesehatan dan kebersihan kalian, dan tetap jaga jarak karena sangat diperlukan saat ini itu ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lanjut bahas si pompa ASI. Nah, jadi sesuai judul yang teman-teman lihat, di video kali ini aku bakal bahas pompa ASI yang murce ya. Dan pompa ASI ini bener-bener aku pakai, jadi pengalaman aku sendiri. Jadi ini bakalan review yang jujur sejujur-jujurnya. Tapi aku nggak akan kasih lihat contoh pemakaiannya ya teman-teman, karena itu juga nggak mungkin. Tapi yang jelas aku akan kasih tahu kenapa aku senang sama si pompa ASI ini gitu. Nah, sebelum ke pompa ASI yang aku senengin dan murah itu, aku bakal kasih tahu teman-teman kalau sebetulnya aku punya tiga totalnya pompa ASI. Nah, tapi yang duanya itu merek apakah sampai aku nggak suka? Kita lihat dulu yuk sekilas. Aku bakal bahas sedikit maksudnya gitu. Yang pertama adalah ini Medela Mini Electric. Ini aku nggak beli, ini aku dikasih kado. Dan waktu itu aku pas mau lahiran itu aku nggak punya pompa ASI. Kenapa? Karena aku mikirnya nanti lihat dulu deh, kalau anaknya bisa langsung nyusu langsung, ngapain lagi pakai pompa ASI, sayang gitu kan, karena lumayan ya budget untuk keluarin beli pompa ASI. Ternyata waktu pas lahiran anaknya coba nyusu, ternyata masih kesusahan. Pokoknya singkat cerita dipikir perlu lah pompa ASI. Nah, anakku ternyata suamiku akhirnya niatnya mau ngebeliin tuh kayak sore gitu. Ternyata pas siang aku buka kado, dapet ini pompa ASI. Dan ini kayaknya beli di Indonesia. Kalau aku lihat di Tokopedia ini harganya sekitar 800 ribuan mungkin, nggak sampai 1 juta intinya gitu. Dan ini kalau dari brandnya sebenarnya kayak brand bagus ya, Medela, tapi entah kenapa ini aku kurang suka banget, nggak suka lebih tepatnya. Ini adalah Medela yang Mini Electric tuh, bentukannya kayak gini nih. Jadi aku sekilas aja ya bahasnya. Jadi kenapa aku nggak suka sama si pompa ini, karena dia sebenarnya enak sih dipegang satu tangan gitu. Jadi kayak udah nggak usah repot-repot pegang dua tangan. Kalau capek tinggal pindah satu tangannya lagi. Cuman ini itu berisik banget gitu. Itu bunyinya berisik banget sih kalau buat aku ya. Dan waktu itu babyku juga kebangun akhirnya karena denger pompa ini. Jadi nggak bisa mompa pakai ini tuh di dekat si baby. Terus corongnya ini aku nggak tahu namanya apa, tapi pokoknya corongnya ini itu nggak ada bantalannya, jadi sakit banget. Apalagi waktu aku pertama kali mompa pakai ini, kan sebelumnya nggak pernah mompa, baru pertama kali terus langsung gitu, kayak kaget kita ya, orang yang baru pakai pompa tuh kayak kaget banget. Jadi akhirnya jadi kayak trauma. Gara-gara ini aku sempet trauma sebentar, tapi akhirnya udah maksa diri lagi untuk nyoba yang lain. Itu aja sih yang nggak aku suka dari ini. Kalau secara ukuran dia kecil dan dia handy atau mudah dipegang dengan satu tangan gitu, tapi itu aja yang aku kurang suka gitu. Oke, next, setelah itu aku kurang suka, akhirnya aku suruh suamiku beli. Yaudah deh mas, beli aja gitu yang lain gitu, supaya maksimal nih pompa ASI-nya. Dan akhirnya dibeliin sama suamiku yang manual. Kenapa beli manual? Karena pikirannya yang sebelumnya udah elektrik. Sudah, kenapa nggak coba manual, supaya nanti juga kalau rusak nggak nyesel banget gitu. Kayak agak nggak mungkin kan rusak gitu kalau manual. Dibelilah ini ya, Philips Avent. Ini beli di sini sih, beli di Qatar, di Mothercare kalau nggak salah. Nah, ini harganya lumayan mahal di sini, lumayan berbeda banget sama Indonesia. Kayaknya di Indonesia juga nggak nyampe 1 juta, di sini nyampe 1 juta. Yang aku seneng dari ini adalah ya Philips lah ya gitu. Siapa sih yang nggak tahu Philips, kan brandnya bagus.
dia bagus kok, dia enak dipakainya gitu, manual gitu, dan dia ada bantalannya. Ini lah aku maksudnya, ada bantalannya, sementara tadi si Medela itu nggak ada. Tapi karena dia manual, saat aku udah capek, udah, karena aku kan ngurusin sendiri, bener sendiri, ngurus rumah, ngurus bayi, ngurus mamanya sendiri, udah capek, jadi kayak pompa manual lagi tuh pasti ngeluarin tenaga banget lagi kan gitu, kecepatannya kita sendiri yang ngatur, kekuatannya segala macam, jadi kayak bener-bener capek dan akhirnya ke skip gitu untuk pompa. Nah terus di saat aku sudah apa ya, istilahnya hampir putus asa mompa, karena udah mompa dengan 2 pompa ini, air asiku juga tetap nggak banyak yang keluar gitu. Terus akhirnya aku mikir kayak apa aku cari lagi ya satu lagi, tapi nggak usah yang mahal-mahal gitu, entah manual entah elektrik, waktu itu belum kepikiran. Pokoknya cari lagi satu lagi, elektrik sih, karena aku udah kapok yang manual kan, capek. Nah akhirnya aku coba cari-cari di Tokopedia, terus ketemulah ini dia yang paling aku suka. Tada! Ini dari Little Giant teman-teman tuh, Little Giant yang Nova. Jadi Little Giant ini punya beberapa pompa ASI, baik manual ataupun elektrik, tapi yang aku beli adalah yang seri Nova. Nah dia juga ada beberapa warna, 3 warna, kuning, merah, dan biru. Aku pilih yang biru. Kalau setahu aku sih kalau kalian beli yang merah nanti di sini juga merah gitu. Lupa tapi hidusnya. Di sini pun ada tag harganya, coba lihat, ini hanya 220.000. Aku lupa sih beli ini 220 atau 250. Pokoknya si pompa ASI ini paling mahal hanya 250.000 saja. Benar-benar nggak disangka ya. Dan aku kira tuh kayak ya udahlah kalau emang nantinya nggak enak atau rusak atau gimana, gak nyesel banget karena harganya nggak gitu mahal gitu. Nah ini yang aku suka, 250.000. Ini udah ada bantalannya, terus kekuatan atau apa ya, caranya dia menghisap atau menyedot itu enak, nggak sakit karena dia juga ada beberapa tingkatannya. Dan ini ada mode massage-nya dulu sebelum kita mode pijet. Mode pijet dulu, ya massage atau pijet sama, sebelum mode nyedot. Jadi kayak kita jadi dibawa relax kan gitu. Sumpah aku nggak nyangka sih dengan 250.000 ini bisa dapat kayak gitu. Aku kasih lihat dalamnya yang udah berantakan. Nah ini dia si pompanya tuh, ini dengan kabel USB. Jadi pakai ini itu caranya adalah saat kita pakai, kita colok juga ini ke power bank. Jadi ini bukan tipe yang dicas sampai penuh terus baru kita pakai berjam-jam berikutnya terus cas lagi, gitu enggak. Jadi ini sambil dipakai sambil colok ke power bank. Dapat pouch untuk nyimpan si pompanya kalau kita traveling atau kemana. Terus ini seperti biasa peralatan itunya, apa, botolnya dan segala macamnya aku masukin lagi. Sebenarnya aku hanya akan bahas si pompanya ini kabel USB-nya, terus ini dia pompanya tuh. Nah jadi ini teman-teman bisa lihat, kalau kalian nanti begitu nyolok ke power bank terus kalian pencet ini tombol power, dia akan otomatis nyala, dan saat dia nyala dia akan otomatis mode pijat. Nah yang M ini adalah mode pijat, jadi kalian nggak usah pencet, tapi begitu kalian nyala itu akan dia otomatis modenya pijat. Jadi mijet dulu, dia nggak nyedot, dia mijet. Dan karena ada bantalannya jadi enak banget. Dan ini ada tombol plus minus dimana kalian bisa atur kekuatan modenya itu, mau tingginya mau seberapa, mau atau udah ketinggian terlalu sakit mau dikurangin, tinggal pencet yang minus. Nah pada saat kalian ngerasa udah cukup pijitnya, misalkan 5 menit gitu ya mode pijat, kalian mau pindah ke mode sedot, itu tinggal klik sekali si tombol mode ini. Kalau klik nanti setelah kalian nyedot, kalian mau pijat lagi, tinggal klik lagi, dia akan balik ke mode pijat. Coba bayangin 250.000 bisa kayak gini. Aku benar-benar yang gak habis pikir sih. Dan kenapa aku pengen bikin video ini, karena waktu aku berusaha nyari pompa murah tapi enak itu gak ketemu kan. Terus tapi aku lihat ini harganya murah, aku sampai ini tokonya salah nulis kali ya, harusnya 2,5 juta. Tapi benar pas aku cari lagi dengan kata kuncinya si nama pompa asinya ini, ternyata emang harganya segitu, paling mahal 250.000. Jadi range-nya beda-beda, ada yang jual dari 220 sampai 250. Atau kalian bisa beli langsung di toko Little Giant-nya ya, official store Little Giant-nya gitu, di Instagram kalian bisa cek, atau di
Tokopedia. Nanti aku kasih tahu di sini aku beli pompanya itu di mana. Jadi aku masih amazed sih padahal dengan sendirinya. Nah, teman-temanku juga beberapa sekarang pada pakai ini karena nggak disangka. Waktu aku beli ini, waktu aku tahu ini, terus aku cari reviewnya dulu kan. Tapi sayangnya aku nggak menemukan karena mungkin nggak banyak ya orang yang pakai. Mungkin itu tadi underestimate, nah takutnya masa sih segitu elektrik gitu, terus kayak emang enak dipakainya gitu. Jadi kayak mungkin orang udah underestimate jadi nggak banyak yang pakai. Tapi series di atas ini kan banyak tuh yang harga sedikit lebih mahal, banyak yang pakai dan reviewnya juga bagus-bagus gitu. Dan kenapa aku mau bikin video ini karena itu tadi, mana tahu kalian yang butuh pompa ASI tapi budgetnya terbatas, kalian bisa jadiin ini salah satu pilihan untuk dibeli dan dicoba gitu. Mungkin kalian adalah calon ibu sekarang yang sedang menjalani kehamilan dan menanti kelahiran anak tapi budgetnya terbatas, bisa banget nyoba sih Vita Gianova ini. Atau misalkan kalian calon ibu atau yang baru menikah terus udah mulai cari-cari informasi tentang hamil, menyusui dan lain-lainnya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, aku sharing ke kalian. Oke, segitu aja dulu deh, nggak usah lama-lama videonya, nanti kalian bosan lihat muka aku. Segitu dulu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tetap jaga kesehatan sekali lagi karena kondisinya lagi kayak gini. Dan juga jangan lupa subscribe, like dan komen, kalau perlu juga share ke teman-teman kalian atau sosial media kalian, dan komen yuk di bawah kira-kira next video aku bikin apa ya, apakah soal perbabyan atau apa kalau misalkan ada waktunya pasti akan aku bikin. Oke, terima kasih teman-teman, see you next time, dadah.